mengapa anak Anda tak mau dekati masa tua Anda? Jawabnya simpel. Anda menuntut kesempurnaan. Anda menuai pemberontakan. Di bagian komen saya beri link video yang bahas kenapa anak-anak tidak menghargai orang tuanya ketika mereka sudah dewasa. Ya karena alasan yang persis sama dengan yang barusan kita bicarakan tadi soal ibu kepiting yang menuntut anaknya berjalan lurus, padahal semua kepiting termasuk si ibu sendiri kalau jalan miring. Jadi, yang terjadi adalah ibu menanam kemarahan terhadap hal yang sebetulnya normal. Si anak merasa tertekan, lama-lama marah dan melihat kemunafikan. Ya jangan heran kalau ketika dia menditi menjauhi yang menjadi sumber penderitaannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir ini adalah tradisi yang menolak konsep reinkarnasi. Dalam pandangan seperti ini, anak dianggap sebagai jiwa baru yang masih kosong dan bodoh, sehingga orang tua merasa memiliki otoritas mutlak, seolah-olah mereka lah satu-satunya sumber pengetahuan dan kebenaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menerima konsep reinkarnasi, terdapat pemahaman bahwa anak yang lahir bisa jadi adalah jiwa tua yang terlahir kembali. Maka anak tidak dipandang sebagai entitas kosong yang harus diisi, melainkan sebagai jiwa berpengalaman yang kebetulan terlahir dalam wadah tubuh kecil. Tak heran ketika seorang anak menunjukkan kebijaksanaan atau kualitas batin luar biasa sejak dini. Orang tua di tradisi ini bisa dengan rendah hati mengakui dan bahkan membimbing diri mereka sendiri untuk belajar darinya. Bahkan bersujud sebagai murid di hadapan sang anak. Problem of evil. Dalam bidang ilmu teologi dikenal istilah theodicy, yaitu upaya rasional untuk menjawab pertanyaan klasik tentang masalah kejahatan, the problem of evil. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Pengasih membiarkan kejahatan dan penderitaan terjadi di dunia? Pertanyaan ini telah menjadi pergumulan utama dalam filsafat agama dan teologi, memunculkan berbagai penjelasan seperti pembelaan atas kebebasan kehendak manusia, penderitaan sebagai sarana pembentukan jiwa, hingga pendekatan karmis dan reinkarnasi dalam tradisi timur. Titik relevansinya: 1. Ekspektasi diam-diam orang tua terhadap anak agar menjadi sempurna, patuh, atau membalas budi dibahas dalam video sebagai racun batin. Dalam dialog Fitri Romo, ini disebut sebagai warisan keyakinan tanpa reinkarnasi yang menyebabkan anak dianggap kosong dan bodoh, bukan jiwa tua. Twin video menyarankan melepaskan harapan dan membangun kemandirian emosional, seperti yang juga ditekankan oleh Romo Aremdes bahwa batin kita sendiri yang harus dibersihkan, bukan anak yang harus diubah. 3. Bahkan kisah Maria dan Rosa dalam video sejajar dengan cerita si ibu dalam dialog Fitri yang menabur kemarahan dan kekecewaan dan kemudian menuai keterasingan. 4. Terakhir, pembahasan teodicy dalam dialog Romo adalah fondasi spiritual yang mendalam. Mengapa penderitaan terjadi dan bagaimana cara memaknainya tanpa terjebak dalam narasi menyalahkan atau menuntut. Kesimpulan, video tersebut bisa menjadi bahan refleksi spiritual yang mendalam bagi para follower Nusantara Bangkit, karena sejalan dengan ajaran kesadaran, pelepasan dan belas kasih yang sejalan dengan dharma kasunyataan dan refleksi karma lintas kultur, lintas kehidupan, cocok sekali digunakan sebagai bahan ajar atau pemantik diskusi di kelas batin dan relasi keluarga. Adalah janji kepada